Selamat pagi, Salve, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik B3 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Stanislaus Safari, Guru Pendidikan Agama Katolik pada jenjang SD Sekolah Dasar Katolik Weleng, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5 dengan materi pokok Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kabar kalian semua? Baik. Sudah sarapan semua tadi pagi? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, baik kalau masih semangat. Ayo kita buat tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik adik-adik sekalian, kalau memang Anda tadi sudah semangat, maka hari ini kita sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Maju, veteran maju. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Sama-sama dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk veteran. Sebelum kita masuk pada langkah yang berikut, Anda mau tidak untuk menyanyi? Mau tidak? Dengan apa yang Anda tahu? Melodies Ave Maria. Siapa yang bisa memimpin kita untuk membawakan sebuah lagu Ave Maria? Ayo, maju. Melodies di gua, 1, 2, 3. Melodies di gua, sunyi terpencil, tanpa Maria, perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Maria. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Baik, anak-anak sekalian, hari ini adalah menceritakan topik ataupun materi pokok yang kita mau bahas bersama adalah Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Baik, topik Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah punya tujuan. Yang paling pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi watak malaikat
kepada Zakaria dan Maria. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sikap Maria dan Elizabeth dalam menanggapi rencana Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu merefleksikan iman Maria dan Elizabeth untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Dalam proses pembelajaran kita hari ini, kita menjadi ketenangan baik dari awal sampai pun pada akhir. Baik adik-adik sekalian, topik yang kita bicara tadi adalah Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Adik-adik sekalian, Maria adalah ibu Yesus. Maria adalah penyelamat. Dia adalah seorang ibu yang diistimewakan. Itu adalah Maria. Kenapa dia disebut sebagai istimewa? Karena Maria, dia bisa melahirkan sebuah Mesias yang sangat besar, di mana Mesias itu disebut sebagai Raja, yang namanya adalah Yesus Kristus. Maria adalah Yesus Kristus yang mengandung secara ajaib melalui Roh Kudus. Tidak semua orang yang mengandung secara ajaib, kecuali adalah Maria. Lalu kemudian Elizabeth yang kita pahami, yang kita mengerti bahwa Elizabeth itu adalah tidak lari jauh hubungan dengan Maria. Elizabeth adalah saudara sepupunya Maria. Nah, Elizabeth di sini adalah sebagai ibu siapa? Yohanes Sang Baptis. Terus pertemuan mereka sangat berarti. Karena Elizabeth adalah salah satu orang pertama yang mengenali dan memberkati Maria sebagai ibu Tuhanku, dan Maria adalah sebagai ibu yang ada di dunia ini. Baik, jadi Ibu Maria ini adalah sebagai sosok yang teladan, sosok yang kita cintai, di mana dia melahirkan seorang Mesias yang begitu berat, lalu kemudian terjadilah pada dia memikul beban, namun nampaknya dia akan melahirkan seorang raja yang kita pelajari sampai sekarang. Siapakah raja itu yang sebenarnya? Adalah Yesus. Baik, itulah sekilas singkat tentang bagaimana hubungan Maria dengan Elizabeth dan bagaimana Maria dan Elizabeth menanggapi atas rencana Allah. Yang mereka menanggapi dasar pada rencana Allah adalah mereka menekuni atas iman dan perbuatan mereka. Kemudian mereka akan melihat hubungan mereka setiap hari. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk pada poin yang paling penting. Apa poin yang paling penting? Untuk membuka pikiran dari adik-adik, saya mengajak untuk berdiri. Tepuk semangat. Oke, tetap masih semangat. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, siapakah Maria itu? Oke. Yang kedua, siapakah Elizabeth itu? Elizabeth adalah kerabat Maria atau disebut sepupu atau juga disebut sebagai saudara. Baik, adik-adik sekalian, saya mengajak anak-anak untuk mendengarkan
cerita. Cerita yang kita dengari secara bersama adalah anak domba yang taat. Anak domba yang taat. Seekor anak domba tinggal bersama ibunya di dalam hutan. Suatu hari ibu domba mau pergi ke suatu tempat dan berpesan kepada anaknya agar tidak membukakan pintu kepada siapapun. Sang ibu pun mengajari sebuah lagu yang bila mana dinyanyikan menjadi pertanda bahwa itu adalah sang ibu. Namun ternyata seekor serigala ikut mendengarkan nyanyian tersebut. Setiap ibu domba pergi, serigala datang dan bernyanyi di depan pintu. Mendengar nyanyian itu, anak kami menjadi ragu karena suaranya berbeda dengan suara sang ibu. Dan sang ibu baru saja pergi, namun ia pergi dan memastikan lagi dengan mengintip lewat celah di bawah pintu. Hasilnya, ia mengetahui bahwa yang bernyanyi adalah sang serigala. Anak domba berteriak dan serigala pun. Anak-anak sekalian, pertanyaannya yang pertama, pesan apa yang dapat kalian dengarkan dari cerita tersebut? Agar tidak membukakan pintu untuk orang asing. Berpesan untuk sang anak tidak membukakan pintu dan mendengarkan nyanyi sang ibu. Anjir, Selalu berhati-hati. untuk selalu berhati-hati. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Maura, Petra, dan Anjir. Baik, yang kedua, bagaimana anak domba bisa terlepas dari ancaman serigala? Karena dia berteriak. Karena dia berteriak. Karena mengetahui suaranya berbeda. Karena dia berpikir ibunya telah pergi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk mengetahui secara mendalam cerita tentang anak domba yang taat, Pak Guru akan menjelaskan secara singkat apa yang menjadi inti utama dari cerita tentang anak domba yang taat. Cerita yang pertama, kita adalah patuh terhadap orang tua. Jadi kita semua adalah sebagai anak dari kedua orang tua kita, ibu dan anak. Kita selalu mematuhi atas dasar perintah dari orang tua. Yang kedua, kita juga harus rendah hati atas semua perintah dari orang tua. Baik, anak-anak sekalian, untuk menggali dan mendalami cerita kita dengan pengalaman yang paling pertama tadi adalah pengalaman tentang anak domba yang taat. Saya mengajak anak-anak sekalian untuk mendalami secara bersama seperti apa bunyi dalam kitab suci tentang kisah Maria dan Elizabeth. Saya memilih salah satu orang untuk membacakan teks kitab suci Lukas bab 39 sampai 50. Siapa yang berani untuk membacakan? Oke, veteran. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan menuju ke pegunungan, menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjoklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungiku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepada dari Tuhan yang telah dilaksanakan."
Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyambut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut kepada akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, yang meninggalkan orang-orang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Baik, tepuk tangan dulu untuk veteran. Tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian. Kalau adik-adik sudah mendengar tadi berdasarkan cerita tersebut, kita mendalami secara bersama. Pertanyaan yang pertama, mengapa Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya? Karena ia menemui saudara pertamanya. Yang kedua, bagaimana suasana yang terjadi di dalam rahim Elisabet ketika Maria menyampaikan salam kepada Elisabet? Melonjak kegirangan. Jawabannya semua benar. Kita tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai. Pertanyaan pertama dan yang kedua, tentu semuanya untuk semakin sadar bagi kita semua. Yang paling pertama, Maria mengunjungi Elisabet dengan beberapa alasan. Apa alasan dan tujuan mereka? Alasan yang kita lihat adalah di antaranya bahwa Maria dan Elisabet memiliki ikatan sebagai saudara. Ada hal yang wajar apabila sebagai saudara dan kebiasaan saling mengunjungi. Sama seperti kita juga. Kalau kita berada di kampung, ada tetangga di sekolah, namun kita mau mengunjungi, tetapi dengan keberatan hati. Tetapi apa dasarnya keberatan hati itu? Kita tidak tahu. Maka hati yang membuka pikiran kita untuk berjuang. Bagaimana situasi saya dengan keluarga tetangga sebelah supaya menjadi aman. Jadi itu yang disampaikan oleh Maria dan Elisabet dalam kisah Injil Lukas bab 39 sampai 59. Yang kedua, kunjungan Maria dengan Elisabet menampilkan suasana penuh sukacita. Hal ini digambarkan oleh bayi yang ada di rahim Elisabet melonjak kegirangan menyambut salam sukacita yang disampaikan oleh siapa? Maria. Yang disampaikan oleh Maria. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan secara bersama mendalami kitab suci yang kita dengar tadi, kita akan membuat dalam 3 kelompok. Baik, kalau sudah, siapkan buku untuk menulis pertanyaan. Kemudian yang kedua, silakan diskusi bersama. Pertanyaan nomor 1. Keajaiban apa yang Allah perbuat melalui Zakaria dan Elisabet? 2. Siapa atau apa sikap yang diteladani oleh Maria dan Elisabet? Sudah? Baik, silakan anak-anak kerja dalam bentuk kelompok. Sudah? Belum, Pak.
Sudah. Baik, waktunya sudah selesai. Kita mendengar presentasi dari kelompok 1. Keajaiban apa yang Allah perbuat melalui Zakaria dan Elizabeth? Mengandung seorang bayi Mesias atau Raja melalui Roh Kudus. Sikap apa yang diteladani oleh Maria dan Elizabeth? Sikap yang baik dan benar. Kelompok 2 memberi tanggapan atas jawaban dari kelompok 1. Veteran. Mengandung seorang bayi Sang Pembaptis. Kelompok 2. Keajaiban apa yang Allah perbuat melalui Zakaria dan Elizabeth? Zakaria dengan Elizabeth dipertemukan dengan Ibu Yesus Kristus. Sikap apa yang diteladani oleh Maria dan Elizabeth? Rendah hati. Kelompok 2, K3. Sikap apa yang diteladani oleh Maria dan Elizabeth? Rendah hati salah Maria. Baik, terlalu serius. Ayo berdiri. Awalnya kita membuat semangat. Tentu juga dengan buat seperti ini juga kita harus semangat. Ayo, veteran, aksikan. 1, 2, 3. Tepuk semangat! Baik, anak-anak sekalian, jawaban dari adik-adik sekalian tadi sudah benar. Pak Guru akan menjelaskan bagaimana kaitan dengan pertanyaan yang telah diberikan dan yang telah didiskusikan secara bersama oleh adik-adik sekalian. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kisah Maria dan Elizabeth. Pertama sekali adalah tentang keajaiban. Apa itu keajaiban? Keajaiban artinya peristiwa luar biasa yang terjadi di luar perkiraan dan pemikiran manusia. Kisah ajaib yang dialami Zakaria dan Elizabeth yaitu penampakan Maria, di mana kisah ajaib yang dialami Zakaria dan Elizabeth yaitu sebuah penampakan yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Malaikat Gabriel dia akan memberikan suatu keistimewaan kepada Zakaria. Sekali lagi, kisah ajaib yang dialami Zakaria dan Elizabeth yaitu penampakan malaikat Gabriel kepada Zakaria di bait suci yang memberikan bahwa istrinya yang mandul dan sudah berusia lanjut sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yohanes Sang Pembaptis. Anak dari Maria adalah Yesus Kristus. Namun apa yang menarik pada pertemuan mereka? Yang menarik pada pertemuan mereka adalah perjumpaan yang dipenuhi dengan sukacita. Perjumpaan Maria dan Elizabeth melambangkan sukacita atas karya keselamatan Allah yang dimulai melalui Yesus Kristus dan juga melalui Yohanes Pembaptis. Yang kedua, apa yang mereka lihat pada saat itu? Teladan. Teladan pada siapa? Iman. Teladan pada iman. Teladan pada iman mereka sendiri. Teladan pada iman mereka sendiri adalah kisah mereka mengajarkan pentingnya kerendahan hati, kesetiaan, juga kesediaan untuk memulai kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis untuk melaksanakan kehendak Allah demi menjalankan kehidupan mereka setiap hari. Jadi itu adalah kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth yang tertera atau yang terdapat dalam teks kitab suci Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita membuat refleksi pribadi kita masing-masing, bagaimana sikap kita untuk meneladani keimanan kita
tentang kisah yang kita dengarkan berdasarkan cerita tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Pak Guru akan menjelaskan atau Pak Guru mengajakkan adik-adik sekalian untuk merefleksikan dan merenungkan atas kisah yang terjadi pada Maria dan Elizabeth, yaitu dengan pertanyaan, mampukah kita hidup seperti Maria dan Elizabeth sesuai dengan rencana Allah? Baik anak-anak, dari semua pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan menjelaskan rangkuman atau secara keseluruhan untuk menjadikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan secara bersama-sama. Yang pertama, kita lihat kabar dari malaikat Gabriel kepada Maria. Malaikat Gabriel mengumumkan bahwa Maria akan mengandung Yesus, Sang Juru Selamat, meskipun ia masih perawan. Maria menanggapi dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kata. Menunjukkan kesediaan untuk menjadi bagian dari rencana Allah itu, maka berikutnya dia akan menegaskan ada lagi kunjungan Maria kepada siapa? Elizabeth. Lalu kemudian Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya yang juga sedang mengandung. Yohanes Pembaptis di usia senjanya. Perjumpaan ini penuh dengan sukacita dan pengakuan akan karya Roh Kudus. Yang ketiga, pujian Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, bayi dalam rahimnya melonjak dan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Ia memuji Maria. Berbahagialah engkau yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadamu dari Tuhan akan terlaksana. Dan itu ada terjadi dalam Injil Lukas bab 1 ayat 45. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana arti atau makna dalam pelajaran yang diambil kisah tentang Maria dan Elizabeth. Tentu makna atau arti yang paling pertama yaitu kesediaan dan ketaatan. Yang pertama, Maria dan Elizabeth menunjukkan sikap iman dengan menerima rencana Allah, bahkan ketika hal itu tidak sesuai dengan harapan ataupun pemahaman mereka. Yang kedua, rahmat dan penyertaan Allah. Meskipun Maria dan Elizabeth adalah perempuan istimewa yang dipilih Allah, mereka juga membutuhkan rahmat dan keselamatan. Akhirnya mereka akan mewujudkan suatu keteladanan. Keteladanan itu akan ditunjukkan pada Yesus. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, maka Pak Guru akan memberikan tugas. Tulislah doa syukur untuk keluarga adik-adik di rumah. Jadi tugas ini adik-adik ini untuk menjelaskan pada pertemuan kali berikut. Mengerti? Ya, Kak. Baik adik-adik, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, saya mengajak adik-adik sekalian untuk berdiri. Menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya percayakan kepada Tuhan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Sama-sama dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Saudara dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Pelala, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan
Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak.